Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat. Sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Yang pertama, Husna hadir, oke. Andi, yui, hadir. Ilham hadir, oke. Nah, setelah itu Ibu akan menunjukkan PPT untuk kalian. Ya, bisa kita lihat, Ibu sajikan PPT di samping. Ya, iman kepada malaikat. Pertama-tama kita harus tahu arti iman itu apa. Iman adalah percaya dan yakin sepenuh hati tentang sesuatu. Kalau iman kepada malaikat berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada, diciptakan Allah dari cahaya untuk memenuhi tugas yang diperintahkan kepadanya. Ya, bisa kita lihat pengertiannya. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya yang diberi tugas oleh Allah dan melaksanakan tugas-tugas tersebut sesuai perintahnya. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum iman kepada malaikat. Yang pertama, dalil naklinya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Nah, bisa kita lihat dari dalil di samping yaitu urutan-urutan iman. Yang pertama iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, dan rasul. Yang selanjutnya yaitu dalil yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kalian tahu malaikat penjaga neraka itu siapa? Nah, berarti malaikat penjaga neraka itu yaitu malaikat Malik. Beliau adalah sosok yang keras yang nantinya akan menjaga neraka. Yang kedua, yang selanjutnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi kalau kita tidak percaya tentang bahwa ada malaikat, bahwa ada Allah, berarti kita sudah menjadi makhluk yang tersesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, ya ini ada hadis yang berbunyi, malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan pada kamu semua. Selanjutnya, selanjutnya ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Israil pencabut nyawa, Israfil peniup sangkakala, Raqib Atid pencatat amal, Mungkar Nakir penanya di kubur, Malik Ridwan penjaga neraka dan surga. Yang selanjutnya, kedudukan manusia dan malaikat. Nah, kalian tahu apa persamaan dan perbedaan manusia dan malaikat? Pasti kalian sudah tahu semua. Ya, yang pertama, perbedaan antara manusia dan malaikat. Oh ya, persamaannya dulu ya. Sama-sama makhluk Allah pasti. Sama-sama berkewajiban menyembah kepada Allah pasti. Sama-sama memiliki akal. Mungkin bedanya manusia dan malaikat itu, manusia itu bisa durhaka pada Allah kadang. Tapi malaikat itu selalu mentaati perintah Allah dan menuruti perintah Allah. Ya, selanjutnya perbedaan antara malaikat dan manusia. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, dari nur. Manusia berjenis kelamin, malaikat tidak. Manusia memiliki nafsu, malaikat tidak memiliki nafsu. Manusia bisa dilihat, malaikat tidak bisa dilihat. Manusia akalnya bersifat dinamis, malaikat akalnya bersifat statis. Manusia tidak terjaga dari dosa, malaikat terjaga dari dosa. Karena manusia mempunyai nafsu, makanya manusia tidak terjaga dari dosa. Yang selanjutnya, hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan keimanan manusia kepada Allah, mengingat malaikat merupakan salah satu ciptaannya. 2. Membentuk jiwa seorang manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah, karena iman kepada Allah dan iman kepada malaikat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Benar. Yang ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati karena dia menyadari bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi oleh para malaikat. Nah, karena kita sebagai manusia itu pasti takut ya dosa. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita ingin atau mau berbuat dosa, kita harus ingat bahwa kita selalu diawasi oleh malaikat pencatat amal. Yang keempat, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun tindakan baiknya akan dicatat oleh malaikat. Tapi kita dalam melakukan kebaikan, kita sebaiknya tidak mengharapkan pahala, karena sebagai melatih diri kita untuk berbuat baik tapi tidak ingin mendapatkan imbalan. Karena itu melatih keikhlasan diri kita.
Yang kelima, menghindarkan diri manusia dari perbuatan tercela yang akan menurunkan martabat dan derajat dari manusia itu sendiri. Yang selanjutnya, tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama, bertindak hati-hati dalam berperilaku keseharian. Sama ya kayak hikmah tadi ya. Yang kedua, memiliki kepedulian sosial dalam hidup dengan masyarakat sekitar. Nah, kalau kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat, pasti nanti akan menumbuhkan sifat naluriah pada diri kita untuk ingin saling tolong-menolong. Yang ketiga, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Yang keempat, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Yang kelima, berpikiran positif terhadap berbagai kejadian yang terjadi di sekitarnya. Yang keenam, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Yang ketujuh, tidak bersikap sombong atau riak dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya, adalah tugas. Yang pertama Ibu bacakan ya tugasnya. Coba kalian tuliskan beserta artinya ayat Al-Quran tentang dalil tentang iman pada malaikat. Ya, bisa dilihat nanti Ibu kirimkan PPT-nya ke kalian. Kalian juga bisa pelajari lagi, bisa mengerjakan lagi. Ya, sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.